Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Semoga semuanya pada pertemuan kali ini Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kali ini Pak Agus akan menyampaikan lanjutan tentang kisah sahabat Umar bin Khattab ya. Waktu itu Pak Agus menyampaikan tentang keadaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Sudah dipahami oleh semuanya? Nah, seperti itu. Jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengalami masa kelam, yaitu masa jahiliyah, di mana Umar bin Khattab itu sebagai musuh utama umat Islam. Tapi setelah masuk Islam, beliau menjadi pemeran utama untuk kebangkitan umat Islam. Banyak sekali orang-orang yang masuk Islam gara-gara Umar bin Khattab masuk Islam. Yang sebelumnya banyak sekali orang Islam takut untuk melaksanakan ibadah karena takut oleh Umar bin Khattab, ya. Nah, kali ini Pak Agus akan menyampaikan, kita akan mempelajari, kita akan mengungkapkan tentang masalah selanjutnya, yaitu tentang kebijakan-kebijakan atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh sahabat atau khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kedua setelah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah kebijakannya. Pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. 1. Perluasan wilayah kekuasaan Islam. Jadi umat Islam itu, nah ini menunjukkan bahwa umat Islam itu harus berpolitik, anak-anak. Harus menguasai kekuasaan, pemerintahan. Ya, jangan mengatakan umat Islam tidak boleh terjun ke dunia politik. Yang tidak boleh yang curangnya, yang nipu orang-orang letikna. Ya, tapi kita harus berpolitik agar kita menguasai kekuasaan negara atau dunia, agar kita bisa memberlakukan hukum-hukum Allah di dunia. Paham? Kalian harus jadi anggota DPR semuanya. Kalian harus jadi presiden dari umat Islam yang bercita-cita ingin melaksanakan hukum Islam di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan dunia ini ya kepada khalifah-khalifah fil ardi, agar dunia ini dipimpin oleh wali-wali Allah yang akan memerlukan hukum-hukum Allah. Allah itu yang notabene yang memiliki dunia dan akhirat, memiliki kalian, memiliki manusia, memiliki binatang dan lain sebagainya. Tentu saja yang berhak untuk mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Setuju? Setuju. Nah, oleh karena itu sahabat Umar bin Khattab memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana cara memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ya, jadi perluasan wilayah kekuasaan atau ekspansi Islam pertama terjadi di wilayah ibu kota Syria dan Damaskus pada tahun 635 Masehi. Setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di peperangan Yarmuk. Bayangin, tentara Bizantium kalah oleh tentara Islam. Bizantium itu kalau sekarang Rusia. Ya, kalau Babilonia itu Amerika, ini Bizantium, negara yang kuat, itu dikalahkan. Seluruh wilayah Syria di bawah kekuasaan Islam. Wih, luar biasa kan? Itu berkat hebatnya kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan menggunakan Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Ya. Dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Iskandaria ibu kota Mesir ditaklukkan tahun 641 Masehi. Dengan demikian Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Luar biasa. Jadi negara Mesir sekarang ya, negara Babilonia dahulu ya, yang dihuni oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis, koreksi Pak Agus kalau salah nih ya. Itu dikuasai oleh umat Islam. Dan sekarang udah jadi negara muslim terbesar di dunia. Ya. Seperti Indonesia. Dulunya itu Mesir itu kan pengikut Firaun ya. Tapi dikuasai oleh Islam. Begitu pula Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hirah di Irak, jatuh pada tahun 639 Masehi. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, Al-Madain, yang jatuh dalam kekuasaan Islam pada tahun itu juga. Pada tahun 641 Masehi, Mosul juga dapat dikuasai. Subhanallah. Wih,
luar biasa pasukan Islam. Bisa menguasai beberapa negara. Ya, waduh, luar biasa. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Ya. Terus, prestasi yang selanjutnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab adalah membentuk lembaga kekhalifahan. Kalau sekarang pemerintahan. Ya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam semakin luas untuk mengatur wilayah dan jalannya pemerintahan. Umar bin Khattab membentuk lembaga-lembaga sebagai berikut. Satu, membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Ke-8 provinsi itu adalah Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Arab, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Dipimpin oleh seorang gubernur. 2, jawatan kepolisian, korps militer, jawatan pekerjaan umum, dan pengawasan timbangan. Wih, kalau sekarang kan udah modern ya, pemerintahan sekarang. Ada menteri itu, menteri ini. Kalau zaman dulu kan, itu Islam itu udah sangat modern pada waktu itu ya. 3, Baitul Mal. Baitul Mal itu kas negara ya. Kebendaharaan tentang menetapkan mata uang gitu ya. Baitul Mal itu. Sekarang mah BI, Bank Indonesia gitu ya. Yang berwenang untuk menetapkan uang gitu, rupiah. Dulu yang disebut Baitul Mal. 4, lembaga peradilan dan qadi atau hakim. Sekarang Mahkamah Agung atau MK, Mahkamah Konstitusi. Ya. Terus dengan adanya lembaga tersebut di atas roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Ya. C, menentukan tahun Hijriah. Nah, ini ternyata yang dilupakan oleh umat Islam itu tahun Hijriah yang dicetuskan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kurang menyaut Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, Desember. Hari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Robana teu apaleun umat Islam teh. Nya. Sok Pip, kamu apa tuh? Muharram, teruskan. Terus Muharram naon? Tuh kan. Muharram, terus Sopar, udah Sopar. Terus Jumadil ngacir, Jumadil awal, Jumadil Sani, Jumadil akhir, Jumadil Sani sama Apip. Setelah Jumadil Sani apa? Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu apa? Era umat Islam teh. Hari orang kafir misalnya apa, orang itu kan eranya. Anak-anak, ternyata ya pada masa kehidupan Umar bin Khattab segala ketentuan telah dibuat berdasarkan syariat Islam. Jadi semuanya mengadopsi dari syariat Islam. Tetapi masalah penanggalan masih berpedoman pada penanggalan tahun gajah yang merupakan peninggalan zaman jahiliyah waktu itu. Ya. Untuk itu Umar bin Khattab merencanakan memiliki almanak namanya, ya bukan kalender, almanak. Ya, almanak Islam. Sekarang kan ada di Masjid At-Taqwa, ada di kantor madrasah, ada. Tetapi sahabat Umar bin Khattab agak kesulitan memilih peristiwa yang cocok untuk dijadikan perhitungan awal tahun Islam. Waktu itu. Setelah dipertimbangkan, akhirnya Umar bin Khattab menentukan awal tahun Islam berdasarkan pada hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Maka disebut tahun H. Apa H teh? Hijriyah. M. Masehi. Ya. Jadi berpatokan kepada hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah teh. Oleh karena itu tahunnya diberi nama tahun Hijriyah. Dengan demikian, Islam telah memiliki almanak kalender sendiri dan pergantian waktunya berdasarkan peredaran bulan. Ya, disebut Qamariyah. Kalau Masehi, Syamsiyah, perputaran matahari. Ya, jadi awalnya dari sahabat, siapa yang mengadakan almanak itu? Sahabat Umar bin Khattab, ya. Dulu yang digunakan itu perputaran matahari. Jadi yang namanya perpindahan waktu itu tengah malam jam 00. Sekarang menurut Islam
Sudah hari Sabtu anak-anak sekarang teh. Karena pindahnya maghrib tadi. Sebelum maghrib itu Jumat, sesudah maghrib Sabtu. Disebut sekarang Sabtu malam. Kalau Masehi malam Sabtu. Kalau Masehi perpindahannya nanti. Sekarang kalau berdasarkan Masehi, pada maghrib ini masih disebut Jum'ah. Ya, Jum'ah malam. Ya, malam Jum'ah kemarin. Sekarang itu Jum'ah malam menurutkan Masehi. Nanti berpindah menjadi Sabtu. Jam 00, jam 1 tengah malam. Itu kalender mah, Masehi mah. Jam 00, pindah mataknya tahun baru. Teh geuning ramena teh tengah peuting. Cing balaledu geuningnya. Aya kemang apa pipilun urang teh teu nya eta mah anu nyieuna ge lain urang Islam kan Masehi mah nya. Tapi kulantaran di Indonesia anu dipake teh Masehi, yang dipakai itu Masehi, tahun Samsiah, nya anu nyarahona teh eta umat Islam. Matak mah kalau bulan Muharram ya, tanggal 1 Muharram umat Islam teh ramena teh di dinya pawe obor. Teu kudu kitu, pawe obor itu, tapi ada ditanya teh nyaho, anggar we bohongnya. Jadi yang penting perlunya penanggalan Komariah itu di situ ada tanggal-tanggal ibadah. Hari Lebaran, Idul Fitri tanggal sabaraha? Ya 1 Syawal itu. Hari Lebaran Idul Adha 10. Zulhijjah pasti. Tapi kalau tidak ada tanggal Islam kumaha? Tuh kan. Terus saum Ayamul Bid. 13, 14, 15. Ya, saum ayam tiap bulan. Jangan lihat kalender Masehi. Ayeuna kan tanggal 3 mana cek puasa tuh ayeuna kan tanggal 13. Itu mah Masehi. Aya tanggal Rabiul Awal sabaraha tanggal sabaraha ayeuna? 13. Huleng 13 mapan Masehi. Nya, karena tanggal genep 6 Rabiul Awal. Mungkin tanggal 12 hari kelahiran Nabi. Sok lamun tidak ada almanak Islam rek kumaha. Terus aya saum Tasu'a Asyura tanggal 9 Muharram. Ya. Dan tanggal 10 Muharram. Ya. Kumaha tuh? Lamun almanak. Jadi pentingnya kita tahu almanak Islam itu karena ada penanggalan ibadah. Ya. Dengan demikian, Islam telah memiliki almanak sendiri yang pergantian waktunya berdasarkan perdana bulan-bulan perdana. Jadi semua umat Islam harus punya almanak Islam. Beli ke Pak Agus tuh, hayat yang 30.000 yang sabaraha. Ya, ayana geus siapa Pak Agus yang mau pesan ke Pak Agus ya. Para penonton yang butuh tuh ada almanak. Tong ditingali Persis NU Muhammadiyahna penting almanak, dasarua almanak mah. Ya, mung Persis. Ari almanak Kristen daek, Persis kan Islam kene, NU teh Islam kene, yang Muhammadiyah teh Islam kene, ibarat SD Dadali, SD Garuda, SD YWKA gitu, kan teu meunang saling membenci. Cok orang YWKA teh kamu di mana sekolah? Di SD Garuda, Garuda. Cok orang Garuda teh di mana sekolah? Di YWKA, naonan gitu silih poyok sama. Yang penting rajin ngapalkeun. Ya. Itu saya yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok